istilahnya kayak kalau orang bilang apa ya, wewe, jadi payudaranya sampai panjang gitu loh Mas. Itu panjang sampai kira-kira ya sepanjang kakinya gitu loh. Cuman pas kita buka ada teman macam astagfirullah, dia langsung baca-baca ayat kita. Saya cuma astaga seperti ini terus Umi kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kencange ngares resang mawe gandrung sabarang kadulu mukir moyak mayik saking tias baliw linulutan lang hangulati sang supo manggala kya lumawat mring panti wisuda aras padha risang narendra Prabu arsa tindak cangkrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung, ingkang prasasat hamba nyumili, mugi tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasarira. Dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga Waradin Sagung Dumadi Lestantun Raharjo. Selamat datang di Dua Sisi. Saya Arga Balarama dan saya Rendra Cakra. Teman-temanku di seluruh penjuru jagat Nusantara mancanegara dan dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama kita kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di tepatnya itu di pesisir pegunungan lah, lebih tepatnya itu di pegunungan Rawapening, sekitaran Rawapening Mas Arga ya. Yang mana dari banyaknya subscriber mengenai salah satu video bersama Om Daniel akan kegiatan-kegiatan beliau masa lampau dalam melakukan pendakian, dan kali ini beliau malah jadi ketagihan kembali atau melakukan camping hobinya secara kembali. langsung live di tepi Rawapening. Dan suatu kehormatan juga, suatu kebanggaan buat kita di sini tim Dua Sisi, yang mana kita diundang ke sini untuk langsung diberikan pengalaman beliau seperti apa, berkenalan langsung dengan alam, dan berkesempatan melakukan wawancara dengan beliau langsung di lokasi ini. Maka dari itu untuk teman-teman, kita akan gali sisi misteri, sisi mitologi, dan juga kisah seputaran tempat ini dan tentang Om Daniel di part kedua. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Dua Sisi. Dua Sisi. Om Daniel, selamat malam. selamat malam. Malam. Apa kabar nih? Kabar baik. Al. Sambil bakar-bakar kita ya. Siap. Luar biasa, ini mantap banget. Ya ini Om Daniel bertepatan dengan meledaknya video Om Daniel kemarin. Cerita Om Daniel kemarin itu menarik para subscriber untuk gimana ya istilahnya itu, penasaran dengan cerita keselanjutannya. Waduh, ini aku Karena sudah viral itu tadinya kemarin. ngomongnya agak susah ya. Apalagi ini kita diundang langsung di alam terbuka, camping gitu kan. Jadi aura misteri, aura mistisnya kan Benar. akan Hujan-hujanan, terasa. balik lagi, hujan Hujan, lagi di luar. balik lagi. Iya, jadi buat teman-teman, ini tadi juga satu fenomena yang luar biasa, karena ketika kita tadi udah setting area di sana, sudah clear. kita baru pembukaan, sulukan, ngidung, tetapi langsung bres hujan deras banget. Tepat setelah kita kidung itu ya kak. Iya, kayak nggak diizinkan di lokasi outdoor situ ya, sampai akhirnya kita Sempat pindah 2 kali. sempat pindah 2 kali ya di sini. Dan untuk mengantisipasi apa ya kejadian
yang seperti itu kita ngambil safety-nya aja, ya terpaksa di sini lah istilahnya. Maka di sini walaupun tepat di sebelah alam kita ini adalah yang Rawa. namanya Rawa Ya, Rawa Pening, Pening. asli Rawa Pening. Ambarawa. Iya, benar sekali. Yang sangat melegenda dulu ada namanya tombak baru kelinting ya. Satu buah lidi yang ditancapkan kemudian ya berhasil jadilah rawara seperti itu, menyemburkan air dan memiliki mitos yang luar biasa. Dan Om Daniel memang mengajak kita langsung camping di sini, gitu ya Kak Rendra? Benar sekali. Nah ini langsung poin aja, saya menagih janji nih Mas Arga. Om Nagih Daniel, janji. yang dulu itu pernah punya cerita ketika beliau udah cerita bla 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 itu yang sempat kita dengarkan. Iya. Dan kita dengarkan itu Om Daniel itu punya satu cerita yang dia itu kemarin ragu sebenarnya mau Masih menceritakan. dirahasiakan negara ya. Ya, tetapi karena kita kasih kabar bahwasannya video Om Daniel ini meledak, nah ini dia jadi mau gitu kan. Daripada penasaran langsung aja mungkin Om Daniel bisa ceritakan seperti apa Monggo. kejadian yang pernah terjadi dulu, yang jadi privasi itu. Monggo. Oke, jadi dulu waktu saya masih SMA, saya kan ikut ekstrakurikuler Tugas negara pas gitu. Paskibra ya, Paskibra. Nah, waktu itu kita ada acara namanya latsar, latihan dasar untuk adik-adik kelas 1. Waktu itu saya udah kelas 3, jadi regulasi untuk adik-adik yang kelas 2 kan. Nah, acara itu diadakan di Sumowono sini, namanya tempatnya di Bantir. Bantir itu jadi ada suatu tempat yang itu memang bangunan peninggalan Belanda ya, penjajahan Belanda. Jadi tentara Belanda dulu banyak, kalau dengar cerita-cerita orang-orang dulu di sana itu banyak orang-orang Indonesia, tentara Indonesia itu Ya pokoknya disiksa. disiksa gitu, bantai di situ. Itu ruangan terbuka, Om. Iya, ruangan terbuka, jadi lapangan terus ada bangunan-bangunan gitu. Nah, waktu itu acara kita di sana. Terus singkat cerita, waktu itu sudah agak mau menjelang malam ya, jadi jam 7-an lah, jam 7 malam. Habis maghrib. Habis maghrib itu kita adakan acara makan malam. Setelah makan malam kita ada pembekalan malam. Nah, sebelum pembekalan malam otomatis kami yang untuk kelas 3 itu kan kita harus survei lokasi dulu ya. Kita harus survei lokasi di mana lokasi yang akan kita gunakan itu nanti benar-benar safety, tidak membahayakan adik-adik kelas 1 maupun kelas 2 kan. Nah, pada saat saya mau survei di barak itu kan modelnya barak-barak tuh, jadi tempat tidurnya itu bangunan panjang, los, terus tempat tidurnya jadi satu gitu kan, tempat tidurnya jadi satu, barak, yang namanya barak kan gitu. Jadi cuman los gitu, jadi nggak pakai penyekat aja. Yang ada penyekat cuma di kamar mandi atau di MCK itu. Nah, pada saat saya sama teman-teman ada 3 orang waktu itu, saya, Chandra, sama satu lagi siapa saya lupa itu, 3 orang itu saya turun jadi barak kita yang di atas untuk tempat tidurnya, untuk acaranya kita di bawah Di aula. ya, enggak di aula ya, di barak. Kita melewati barak MCK. Nah, pada waktu saya turun melewati barak MCK itu kan modelnya los panjang, kamar mandinya juga panjang, terus bawahnya itu sekat-sekatnya kamar mandi itu tidak sampai ke bawah pol, jadi masih ada sisa sekitar 40 cm lah. Jadi Jadi kelihatan kakinya. kelihatan kakinya tuh kalau kita tengok ke bawah gitu, Ada orang. itu kelihatan. Jadi ada orang apa enggak itu kelihatan. Nah, pada saat saya sama teman-teman bertiga itu kita turun, saya dengar ada suara orang mandi. Jam 7 malam suara orang mandi. Nah, pada saat
saya cek, loh, kok ada orang mandi, siapa? Ada nggak yang acara selain di sekolah kita, ada nggak yang selain sekolah kita yang ada di sini? Nggak ada mas, cuman sekolah kita. Nah terus lah itu kok ada yang mandi, siapa yang mandi? Kan ini masih jam makan malam, adik-adik semua kelas 1 kelas 2 ada di atas, ada di barak, sedangkan kok ada suara orang mandi, pelatih semua juga di atas. Tapi yang keluar dari ruangan cuma ada 3. Siapa yang mandi? Mungkin temen ada yang bilang mungkin penjaganya sini, mungkin lah. Kalau penjaganya nggak mungkin mandi di sini, orang tua kamarnya di atas. Akhirnya saya memberanikan diri, saya tengoklah di bawah. Jadi kan kelihatan baknya panjang, jadi kalau kita nengok gini pun orang ngambil air pakai gayung kita juga lihat Samar-samar gitu. kelihatan ya, sama-sama kan los, nggak ada penutupnya cuman sekat-sekat gitu aja. Iya. Tapi kita nengok gini bisa, kita lihat bawah juga bisa. Pada saat saya memberanikan diri untuk ngecek istilahnya, kok ada orang mandi, jelas banget suara gebyur gitu, jelas banget suara orang mandi, orang air jatuh ke lantai itu kelihatan banget. Saya tengok ke bawah masih ada suara, tapi kok nggak ada kaki, Tapi akhirnya kelihatan. nggak ada air juga, kering, tapi suara ada. beneran jelas. Iya jelas. Saya tengok ke bawah, kok nggak ada. Saya bilang sama teman-teman, nggak ada orang, tapi masih ada yang mandi. Oke lah, kita buka satu-satu. Siapa? Pintunya kita buka satu dari ujung sampai ujung. Kita buka satu-satu. Itu sama sekali nggak ada orang, tapi kita masih dengar suara, dan suara itu benar-benar ada di situ. Biur gitu. Siapa yang mandi? Pikiran kita udah nggak karu-karuan, wah udah semrawut kan. Jangan. Waktu udah istilahnya kita benar-benar panik lah istilahnya, kita udah panik. Ini siapa yang mandi gitu, ini siapa, entah suara dari mana, tapi yang jelas itu suara jelas banget dari arah kamar mandi yang kita cek itu. Satu dari ujung, satu kita buka nggak ada, satu lagi kita buka nggak ada, satu lagi kita buka nggak ada. Nah di pintu terakhir pasti di sini, tapi nggak ada bekas air. Pas kita buka kita bertiga semua, 1, 2, 3 kita buka, saya buka pintu, wah itu langsung istilahnya saya sampai nggak sebenarnya saya takut sih ceritain yang ini tuh. Saya takut karena jarak antara kami bertiga dengan yang apa yang kita lihat itu bener-bener nggak ada 2 meter. Jadi kita buka itu cuman ada Saya juga. saya sampai istilahnya gimana ya, antara percaya nggak percaya, yakin nggak yakin, tapi itu ada di depan mata kami kan. Kita buka pintu itu cuman ada ya istilahnya kayak kalau orang bilang apa ya, wewe atau apa ya. Jadi amit nyon sewu kalau orang Jawa itu, jadi payudaranya sampai panjang gitu loh mas. Dan itu menghadapi ke kita terus, tapi kita nggak bisa lihat mukanya karena rambutnya panjang nutupin mukanya. Cuman kita bisa lihat ya amitnya Tendernya itu panjang sampai kira-kira ya sepanjang kakinya gitu kan. Cuman pas kita buka, kita ada teman langsung bilang astagfirullah, dia langsung baca ayat gitu kan. Saya cuman astaga seperti ini. Terus ya kami bertiga cuman ya kayak orang apa ya, kalau di situasi itu pasti Paku lah kesirep ya. aku ya kayak kasih. Tapi setelah kita berkedip, setelah kita satu orang temen yang tadi yang baca ayat baru dapat setengah gitu, langsung saya masih ingat dia bacain ayat. Setelah dia bilang astagfirullah terus dia baca ayat Al-Fatihah, saya masih ingat itu dia baca Al-Fatihah baru dapat setengah, dia langsung, kita tuh langsung
dalam sekedip mata itu udah hilang gitu langsung. Saya sama teman, apa yang kamu lihat? Saya lihat mas, panjang, sosok wanita, tapi nggak lihat mukanya. Kamu? Saya lihat, cuman saya bisa kendalikan diri saya, makanya saya langsung baca ayat suci. Mas Doni lihat apa? Ya aku lihat, karena saya yang di depan, saya paling jelas buka, saya paling jelas jaraknya. iya paling dekat jaraknya kan saya buka. Tapi setelah teman yang tadi si Chandra, yang baca ayat itu namanya si Etana, dia buka, saya buka, dia baca, baru dapat setengah langsung kayak kita berkedip langsung hilang. Setelah itu kita kembali lagi ke atas, kita konsultasi dengan penjaganya bilang, loh mas, sampean kenapa nggak bilang kalau mau ada acara ke bawah? Kan saya sudah bilang kalau mau acara ke bawah saya diajak. Kita cuman baru survei aja gitu kan. Nah itu yang apa namanya, kita istilahnya agak gimana ya, kurang akhirnya acara yang tadinya kita mau jalan ke bawah, pembekalan malam, ya acara ke malam istilahnya seperti itu, kita batalkan. Kita adakan acaranya semua ada di ruangan itu. Nah itu yang apa namanya, benar-benar pengalaman saya nggak saya benar-benar istilahnya, kalau saya diajak ke tempat itu lagi pun saya masih ingat tempat-tempatnya, saya masih ingat. Dan kalau saya diajak di tempat itu lagi mungkin ya mungkin berani lah, masih berani, cuman ya kita ajak teman-teman yang banyak dikit lah istilahnya. Jadi kalau mau lari semua gitu, kalau berani semua lah. Kebetulan waktu itu kita bertiga memang udah kepalang basah kan, kita buka pintu ternyata di depan seperti itu ya, kita kayak kesilkan ya itu. Jadi kayak orangnya itu ya bukan orang ya mas ya, entah itu bayangan, entah itu apa, tapi yang jelas kami bertiga-tiganya itu lihat, kita bertiga itu lihat. Jadi kita nggak bisa lihat mukanya, cuman payudaranya panjang. Itu kalau orang sana bilang ya itu mbaknya yang jaga di penghuninya di situ gitu. Itu yang saya sampai sekarang itu kalau suruh cerita itu, wah saya suruh bayangin aja udah janganlah gitu mas. Itu yang saya beberapa kali kalau saya ditanya kalau dibantir gimana, saya mendingan nggak cerita lah, karena saya takut teman-teman mungkin jadi fobia ke sana kan. Jadi wah sana tempatnya seperti ini. Kalau kita pertama datang ke sana ya datang aja gitu. Cuman setelah lihat seperti itu ya mendingan besok kalau ke sana lagi saya cukup aja lah, nggak lagi lah gitu. Tapi dari segi itu Om Daniel, ketika di antara 3 orang ini melihat sosok tadi, apakah Om Daniel langsung menceritakan sama teman-teman semuanya yang ada di sana? Iya, kita yang responnya untuk yang kelas istilahnya senior kelas 3 kita kumpulin, kita omongin bahwa tadi barusan kita ngecek ke bawah, setelah kita lihat kejadian seperti itu, kita bertiga kita alami, benar-benar kita alami. Nah seperti itu, jadi kita ngomong juga sama teman-teman, akhirnya kita diskusikan bahwa kalau acara-acara ke malam atau pembekalan malamnya kita batalkan, kita cancel, kita nggak usah ke bawah, kita cukup di barak aja. Dan kejadian itu mirip kayak waktu saya waktu masih SMP itu mirip-mirip mas. Jadi di sekolahan saya dulu, saya juga aktif dalam pramuka kan, itu juga sekolahan saya kan peninggalan bangunan tua gitu kan. Sekolah rakyat, iya sekolah SR lah kalau dulu. Nah itu juga itu waktu acara kegiatan malam, teman saya itu lihat saya itu ngobrol sama orang, gandeng anak kecil,
padahal saya nggak ngapa-ngapain, tapi teman saya bilang Mas Daniel tadi gandeng anak kecil, ngobrol sama dia, padahal saya selama kegiatan itu saya berbaur sama teman-teman yang lain. Nah, sedangkan teman yang lain bilang, loh tadi kamu di sana, yang di sana tadi siapa? Itu jelas kamu gandeng anak kecil. Nah itu juga kalau yang di waktu di SMP itu saya nggak begitu langsung kena ya, istilahnya nggak langsung mengalami sendiri, cuman ya ceritanya mirip-mirip seperti itu tadi, bawa gandeng anak kecil itu kayak bawa bola, setelah nengok ternyata bukan bola, kepala yang ditenteng itu yang gandeng itu. Lu saya dari tadi di sini, lah itu tadi siapa? Itu jelas Mas Daniel, sampai teman-teman Mas Daniel itu Mas Daniel. Jadi pas dipanggil Mas Daniel, sayanya nengok katanya, padahal saya bukan saya itu. Katanya saya nengok dan anak kecil itu juga nengok, jadi kayak siluet aja pas di bawah sinar lampu. Anak kecil itu anak kecil itu bawa sesuatu di tangannya gitu di depannya. Nah pas nengok ke sini gitu kan, dia kembalikan arah, itu ternyata yang dibawa kepala. Cuman kalau yang kejadian di SMP itu saya nggak langsung mengalami sih, karena posisi saya ada sama teman-teman gitu. Iya, tanpa disadari lah Tanpa ada teman-teman yang lah. Iya, dan itu yang ngomong nggak cuma 1-2 orang, banyak. Loh, itu Mas Banyak Daniel. yang melihat. Iya, itu Mas Daniel itu bukan Mas Daniel. Ada yang bilang gitu, bukan, itu Mas Daniel, itu jelas Mas Daniel. Ya gitu kan mereka teman-teman. Cuma saya bilang, saya dari tadi di ruang guru sama guru-guru, saya sama pembina yang lain, bukan saya. Tanyakan aja sama pembina. Itu kejadian yang mirip seperti itu. Jadi orangnya yang anak kecilnya itu yang dibawa, yang digandeng itu, katanya yang gandeng saya itu ya bawa kepala gitu. Kalau kejadian kayak gitu ya sebenarnya banyak sih Mas, saya nggak cuma di sekolah, nggak di tempat-tempat seperti itu, banyak sekali saya kalau cerita seperti itu gitu Mas. Sambil dimakan Mas, Ya, bisa dulu Mas. iya. Nah ini kembali lagi ke topik awal, saya penasaran banget nih Mas Daniel, sosok WW. Berarti kita langsung ke poinnya, sosok WW itu. Apakah sebelum Om Daniel mengalami hal itu tadi, sebelumnya itu pernah ada yang mengalami atau setelahnya bahkan itu sosok WW itu eksistensinya di bangunan itu Om Daniel tahu? Saya pernah dengar cerita juga, jadi Sejarahnya. kalau sejarahnya pasti saya nggak pernah dengar ya, cuman banyak orang-orang yang pernah mengadakan kegiatan di tempat situ itu memang daerah situ mungkin sampai sekarang masih tanda petik ya masih. Jadi kalau memang kita nyari-nyari istilahnya hal-hal yang nggak kasat mata, di situ memang banyak, karena dulu di situ tempat ya yang namanya markas tentara kan, ya, apalagi tentara Belanda, tentara Jepang seperti apa kan kita tahu sendiri, cerita dari orang-orang dulu kan seperti apa gitu. Jadi istilahnya bahwa hal-hal seperti itu di sana itu eksistensinya sangat sering sekali gitu loh. Jadi beberapa kali sering terjadi seperti itu, bukan hanya kami saja yang kebetulan lihat gitu. Ada juga cerita yang di situ juga pernah ada lihat pocong bolak-balik di MCK itu, di kamar mandi itu juga banyak yang tahu, banyak yang sering lihat. Terus ada orang baris berbaris, suara orang baris berbaris. Iya, di daerah situ, padahal nggak ada awalan, nggak ada siapa-siapa, itu dengar suara gerak langkah rok banyak yang dengar, padahal nggak ada kegiatan, nggak ada acara gitu. Kalau di tempat itu kita sering dengar, sering dikasih tahu orang bahwa di tempat itu tanda petiknya masih kental banget gitu.
Kalau untuk kondisi bangunannya sendiri itu Terawat lingkup, atau lingkup sekitarnya juga itu seperti apa, Bung Dani? Jadi kalau yang Hutan namanya kah atau ya, kalau saya lihat sih ya memang situ dekat dengan apa namanya, ada hutan, ada apa, depannya tuh langsung jalan raya mas. Jalan raya Itu kota Sumarang Lama. itu iya. Itu memang kalau yang namanya barak kan banyak bangunan-bangunan tua, jadi barak A, barak B atau barak 1, barak 2. Nanti yang di sana ada, yang di sini ada, nanti tengah-tengahnya ada lapangan. MCK-nya jadi satu di bawah gitu. Jadi lokasinya memang ya terawat, lokasinya memang terawat. Yang terawat aja seperti itu, apalagi nggak terawat gitu. terawat. Ya. Jadi lokasinya memang istilahnya bangunan tua, peninggalan Belanda, peninggalan sejarah sebenarnya tempat itu. Kalau saya bilang itu istilahnya ya eksistensinya sangat sering sekali gitu. Ya, masih kental. Kalau selain di ruangan Belanda itu, kalau di alam bebas atau pernah juga mengalami hal yang seperti itu, Om Daniel? Kalau di ruangan di dalam ruangan baru di situ sama di mana ya, kalau yang saya lihat bener itu ya di ruangan ya baru di situ sih, kalau saya bener-bener lihat. Terus kalau di luar ruangan kayak di alam ini ya sering sih kita mengalami hal yang nggak masuk logika, itu sering banget kita gitu. Paling mengerikan di mana itu, Om? Kalau saya paling mengerikan tetap di Banjar Sumawono, karena jarak antara kita dengan objeknya itu benar-benar dekat gitu. Karena nggak ada 2 meter, kita buka pintu pasti depan mata. Kalau di ruangan-ruangan banyak sih sebenarnya juga. Dulu waktu kuliah juga saya pernah juga, Pernah kuliah? waktu saya kuliah di UNES mas, UNES Universitas Negeri Semarang dulu. Jadi di teknik mesin itu Iya. fakultas paling ujung mas, fakultasnya paling ujung, paling dekat dengan hutan, jadi paling ujung. Jadi dari jalan utamanya sekarang itu masih masuk ke fakultas teknik masih jauh, dan teknik mesin di belakangnya ada teknik jasa dan buga, sebelahnya kiri ada teknik elektro sama teknik PTB lah. Tempat kita teknik mesin itu agak ke mendekat ke Pinggir. pinggir kebun gitu loh mas. Nah itu dulu kalau kita waktu saya ngerjain tugas akhir waktu itu, kita kan kalau ngerjain tugas akhir sampai malam-malam, sampai kita ngelembur karena kita bikin mobil. Jadi tugas akhir kita dulu bikin mobil. Nah, kalau kita ngelembur itu hal-hal aneh-aneh itu ya sering terjadi, cuman kita nggak sering, baru sekali saya lihat penampakan. Tapi kalau hal-hal aneh ya sering gitu. Jadi kita lagi apa namanya, lagi lembur nih, kita bikin mobil, kita lagi makan, taruh, nanti tahu-tahu botol aqua itu bisa gerak gitu. Teman-teman, jadi waktu awal-awal kita udah ketakutan gitu, tapi lama kelamaan kita udah kayak jadi biasa gitu. Lapar ya, haus ya, udah diambil, kita kasih minum, terus pernah kita ngerjain tugas, alat kita itu diumpetin, padahal habis kita pakai nih, kita kerja, alat kita diumpetin, kita juga sering kayak gitu. Nah kalau yang saya lihat penampakan itu, ini semoga subscriber kita ada yang dari adik-adik di teknik mesin UNES ya, semoga ya. Itu jadi di teknik mesin itu ruangan dulu waktu saya kuliah di sana itu E5 sama E6. Nah untuk yang E6 itu kan untuk praktek, gedung untuk praktek. Kita kerjanya di situ, kita ngerjain mobil-mobilnya, kita mesin-mesinnya di situ. Pada waktu kita masih lembur malam, waktu itu saya masih satu kelompok itu kan ada 4 orang. Saya terus sama si Agung orang Kudus, Aji orang Kendal, sama
si Tatang orang Batak orangnya. Pas kita lagi bikin ngerjain tugas akhir kita itu, kita bikin mobil itu, kebetulan yang namanya Agung sama si Aji itu orangnya agak penakut ya. Kalau si Agungnya sebenarnya enggak, si Ajinya ini Yang parah. Nah, waktu itu kita kan ngerjainnya di bawah nih, di lantai bawah, lantai dasar. Sedangkan alat-alat kayak kunci-kunci spesial service toolnya itu kan SST-nya kan ada di lantai 2. Mau nggak mau kita kan harus ngambil di lantai 2. Nah, yang saya suruh 2 orang itu tuh, Cik, ambil kunci sok sama kunci momen di atas di locker. Yang penting kita kalau ngambil, kita tinggal tanda tangan. Kalau selesai malam ini ya kita kembalikan, kalau nggak selesai malam ini besok pagi kita kembalikan. Yang penting kita ngambil, kita tanggung jawab, kita harus tanda tangan siapa yang ngambil, ya kan. Nah, pada waktu 2 orang ini ngambil, jalan naik ke atas, baru dapat kan tangganya belok begini kan, Letter L. baru naik dapat tangga kedua, baru naik terus mau belok, 2 orang itu teriak-teriak gitu, tolong dia teriak-teriak tolong apa, saya lari, saya kejar di depan itu. Saya lihat orangnya itu tinggi gede, sampean bisa membayangkan nggak pisang Ambon itu seberapa? Segini ya mas, pisang Ambon, jarinya itu sepisang Ambon tuh. Jarinya itu sepisang Ambon, segini. Matanya itu mungkin sebesar lepek ini, bola matanya gede, jadi kepalanya gede, rambutnya panjang sampai ke bawah, sampai ke kaki, matanya merah gede, jarinya sepisang Ambon. Di atas sambil gini gitu, sambil cuma gitu aja, tapi enggak langsung teman-teman saya sampai merinding aja. Saat turun kita pulang, biasanya itu orang itu nggak kelihatan, biasanya yang datang ke sini itu bukan dia. Kenapa dia bisa sampai ke sini? Saya ngomong sama teman-teman saya, itu siapa, dia dari mana? Biasanya itu Mbak Ayu, saya bilang gitu, karena yang sering, kalau orang-orang yang sering lihat kami lagi ngerjain di situ, kadang besok paginya itu bilang, ayo siapa yang semalam bawa cewek gitu. Jadi orang yang kuat gitu, mas semalam bawa cewek ya, dan semalam ceweknya siapa gitu, di dalam mobil gitu. Padahal kami kalau ngerjain cuma berempat, nggak ada yang lain, tapi orang yang lewat mesti bawa cewek. Nah, sejak saat itu kita menyimpulkan kalau yang sering bantuin kita, sering nungguin kita itu yang Mbak Ayu itu ya, kita manggilnya Mbak Ayu. Kita sendiri nggak pernah lihat sih, apalagi saya nggak pernah lihat. Tapi pada saat itu kita yang beberapa hari biasanya kita digodain seperti itu, kita udah biasa dengan hal yang terakhir itu. Kita lihat orangnya sampai segede itu, sampai seperti itu, kita udah sejak saat itu kita terus konsultasi sama dosen, ada apa, siapa itu. Ternyata ceritanya bahwa dulu di belakang ruang di belakang gedung fakultasnya itu ada pernah kasus pembunuhan, orangnya nggak ditemukan, terus jasadnya itu nggak ditemukan mas, lama nggak ditemukan, terus ditemukan, entah kenapa dia datang ke situ gitu, istilahnya lepasin. Iya, dilepasnya tuh dilepasnya ke situ gitu, balik ke situ gitu. Padahal selama beberapa hari kita ngerjain tugas di kampus itu nggak pernah kita ketemu di situ. Orang-orang sebelumnya kita, kakak-kakak kelas kita juga nggak pernah nemuin mereka, nggak pernah digangguin yang aneh-aneh ya. Baru tim kelompok kami yang sering digodain gitu. Dan yang terakhir itu
saya sampai istilahnya saya lari orangnya udah itu kalau di dalam ruangan itu ruangan satu di Bandir sini, kedua di UNES, tempat kuliah saya itu. Aduh, saya ada kalau Pengalaman yang istimewa itu Kak Rindra. mungkin kalau sampean lihat sendiri, mungkin kalau dengan dengar cerita aja mungkin ya gimana ya, kurang menantang gitu. Tapi saya waktu itu benar-benar di depan mata gitu, seperti itu. 2 kali saya di depan mata itu. Kalau di dalam di ruangan itu Mas. Kisah-kisah semasa pendidikan disuguh dengan hal-hal seperti itu, dan tidak semua orang bisa menerima hal-hal yang langsung memacu adrenalin dan shock terapi itu ya Kak Rindra. Benar sekali. Pada intinya sangat luar biasa dalam ini. Kak Daniel langsung camping di alam terbuka, hujan juga, menceritakan di kota yang sama ini ya Kak Rindra. Inilah asiknya kalau kita bergaul dengan alam Mas. Ini temanya pas banget sama cerita Om Daniel yang awal kemarin mengenai hobi masa mudanya ya. Walaupun mungkin sekarang masih muda Masih juga. muda ya, Awet- masih awet 17 tahun. Saya masih 17 tahun. Iya. Tapi benar. Nah, kalau habis ini kan bisa juga buat saya melakukan kegiatan penjelajahan tentang tanah ini Om Daniel, karena hobi saya juga menjelajah. Apa yang Om Daniel sampaikan itu memang benar-benar saya langsung merasakan. Auranya Pada memang langsung dasarnya berarti tidak cuma saya yang ibaratnya itu kehadirannya langsung sering berpapasan, sambut. sering itu Om Daniel juga iya. Mungkin nanti ini juga teman-teman yang mendengarkan, yang istilahnya menyimak video ini mempunyai pengalaman yang sama, terus pengen menyampaikan kisah-kisahnya pada kita gitu, teman-teman nanti bisa langsung saja hubungi, hubungi apa itu istilahnya kontak yang tertera di bawah ini ya. Ya mungkin begitu Om Daniel, terima kasih banyak Sama-sama. cerita yang kemarin sempat kita bertanya-tanya ya Kak Rindra. Iya, Dan juga teman-teman netizen bertanya-tanya, ada yang kurang nih, dan sudah disampaikan sekarang dan Iya. kita menjadi lega semua. Saya jadi mempunyai sedikit jawaban ini Mas Aga mengenai kenapa kemarin Om Dani itu sempat privasi. Karena nggak semua orang bisa menerima cerita Bisa yang menerima. langsung gamblang kayak gitu. Terkadang seperti saya lah, ketika saya eksplor terus melihat sosok yang benar-benar jelas, saya menyampaikan ke orang itu kadang cuma menjadi pro kontra. Tapi menariknya di sini karena setiap orang itu mempunyai pengalaman spiritual, pengalaman misteri, pengalaman gaib itu berbeda-beda sesuai dengan porsi yang mereka dapatkan gitu teman-teman. Ya intinya segala sesuatu itu membuat kita semakin mawas diri, semakin bisa menganalisa dan mempelajari sesuatu hal itu. Intinya ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya teman-teman ya. Serta menjadikan hikmah dan pelajaran bahwa dunia ini mengandung 2 sisi, dari legenda, mitos, mitologi, Dan tragedi. dan tragedi. Ya, Om Daniel mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman subscriber yang menyimak tentunya. Pesan saya yang penting positive thinking. Kita ada di alam, kita nggak tahu siapa yang lihat kita. Yang penting niat kita bagus, niat kita tulus, positive thinking, berpikiran yang positif, berpikiran yang baik-baik aja, gitu aja Mas. Terima kasih Om Daniel, kita lanjut eksekusi daging satenya. Ya benar sekali. Waduh ini pokoknya romantis banget nih, sebenarnya kurang cewek ini Mas Arga. Om Ya, Daniel nanti bisa beli. nanti bisa beli ngawur ini semuanya. Daging. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah sedikit mendengarkan seperti apa penjelasan dari Om Daniel, yang mana suatu pengalaman itu akan selalu teringat ketika beliau berpapasan dan berinteraksi langsung dengan alam serta seisinya. Intinya ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Dan maka dari itu, di dalam 2 sisi ini akan menjadikan kita pembelajaran serta menjadikan hikmah untuk kita semua. Maka dari itu ikuti terus jejak kami
Dan jangan lupa untuk teman-teman yang memiliki kisah-kisah tragedi, gaib, dan misteri, jangan lupa hubungi kontak yang tertera di bawah ini. Sekian dari kami, saya Arga Balarama, Saya Rendra Cakra. Pamyaking Warono, Kinaryo Sarono, Hamumayu, Hayuning Sasomo. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.